Assalamualaikum Sobat Football United. Sebelum pertandingan menghadapi Burnley, seperti biasa ada konferensi pers dan ingin gue bahas kali ini konferensi persnya. Langsung aja, sumber seperti biasa dari Manchester Evening News. Erik ten Hag pertama ini memberikan tanggapannya terkait dengan Marcus Rashford. Di postingan terakhir ya kan, dia bereaksi terkait dengan abuse ataupun serangan yang diterima oleh Marcus Rashford, yang menurut Marcus Rashford ini sudah melampaui batas ya, melewati batas juga, sehingga dia bereaksi di sana. Erik ten Hag mengatakan, saya memiliki simpati yang banyak untuk Marcus Rashford tentu saja. Musim lalu dia memiliki musim yang brilian. Saya pikir mungkin itu merupakan musim terbaiknya sepanjang karirnya. Dia mencetak 30 gol. Musim ini dia tidak memberikan performa dan people atau orang-orang sangat kritikal, memberikan banyak kritik terkait dengan Marcus Rashford. Kita harus mendukungnya. Semua orang harus mendukungnya untuk bisa mencapai atau kembali ke level yang diperoleh musim lalu ya. Saya pikir dia membutuhkan support. Kita tahu apa yang dia mampu. Kita memiliki semua hal untuk mensupport dia dan untuk mendorong dia. Dia bisa lebih baik dari yang dia lakukan tahun ini. Kita telah melihatnya tahun lalu di mana dia sangat brilian. Ya, menurut gue situasi dari Marcus Rashford ini complicated. Gue sudah mempersiapkan satu video ya terkait dengan hal ini, cuman ini rumit. Oke, gue paham ada banyak kritikan, ada banyak keinginan untuk melepas Marcus Rashford. Tapi untuk melepas Marcus Rashford itu juga ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Gue bahas di video selanjutnya ya. Oke, langsung saja Manchester United terkait dengan fans Manchester United. Saya pikir fans selalu berada di belakang kita. Ketika kita memasuki Old Trafford, kita mendengar penerimaan. Hari Rabu itu sangat keras dari yang pernah saya dengarkan. Juga ketika away, selalu suportif, mendukung tim. Dan ada koneksi yang bagus antara tim dan juga fans. Dan mengenai kabar tim, Erik ten Hag mengatakan skuad ini sama ya, tapi hanya Mason Mount yang berbeda. Dia akan kembali ke skuad. Wow, ternyata ini benar-benar terjadi. Mason Mount kembali ke skuad. Menurut gue ini kabar bagus tentu saja. Tapi apakah dia akan dimainkan dari menit awal? Menurut gue kemungkinannya sangat kecil. Tapi ketika dia nanti ada di bangku cadangan, menurut gue besar kemungkinan dia akan dimainkan. Mungkin mendapatkan beberapa menit di babak kedua. Karena Erik ten Hag tentu saja butuh skuad yang lebih dalam lagi untuk menghadapi akhir musim dan memberikan menit bermain bagi Mason Mount di babak kedua. Harapannya ini juga akan memanaskan dalam tanda kutip Mason Mount itu sendiri, sehingga bisa siap untuk menjalani ritme akhir kompetisi yang dilalui oleh Manchester United. Erik ten Hag juga memberikan update terkait dengan Luke Shaw, Lisandro Martinez dan juga Anthony Martial. Ya, saya pikir kita akan melihat semuanya, Luke Shaw, Martinez dan juga Martial di musim ini. Mereka telah kembali ke atas lapangan. Pekan depan mereka akan masuk ke tim untuk latihan. Mereka telah sebenarnya tersedia untuk beberapa pekan sebelumnya. Progres mereka sangat bagus. Gue harapkan ini memang betul ya, artinya gimana ya, bukan data yang tidak akurat lagi, karena kalau benar Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw kembali, ini merupakan booster yang besar bagi Manchester United. Kenapa? Ya, Manchester United kekurangan pemain di center back dan juga di back kiri. Butuh back kiri murni, butuh center back yang memiliki kemampuan yang bagus. Dari diri Lisandro Martinez, defendingnya, umpan progresifnya. Menurut gua ini merupakan suntikan yang bagus tentu saja bagi Manchester United untuk menjalani akhir musim ini, di mana ya mungkin sangat berat ya untuk ke Champions League. Menurut gua sudah lupakan saja, tapi untuk ke Eropa lainnya, ke Europa League, Manchester United tetap memiliki peluang di sana. Cuman dengan persaingan saat ini mereka juga harus maksimal dalam menjalani pertandingan-pertandingan, terutama untuk mendapatkan hasil-hasil yang positif. Erik ten Hag juga menekankan kalau bagaimana fans selalu mendukung, dan itu yang gue baca, yang gue saksikan juga di beberapa cuplikan, bahwa Old Trafford berada di belakang pelatihnya, Old Trafford berada di belakang timnya. Tapi pemain juga tetap harus memberikan penampilan yang bagus di atas lapangan. Menurut gue situasi terakhir ketika menghadapi Sheffield United ini merupakan hal yang sangat positif, dan gue harapkan itu bisa menjadi momentum yang positif juga yang sesungguhnya. Karena ada beberapa partai ketika Manchester United menang dengan luar biasa, lalu di pertandingan selanjutnya justru jeblok ya kan. Gue harapkan ini tidak terjadi ketika menghadapi Burnley nantinya. Dan
Dikabarkan juga sebelum konferensi pers Erik ten Hag ini memban lagi-lagi ya dengan tidak memberikan sesi bertanya dari beberapa media tertentu. Ini menurut gue reaksi yang bagus bagi Erik ten Hag ya untuk meredam negativity ataupun negativitas yang berusaha mungkin ditimbulkan oleh media ataupun pers di Inggris. Seperti kita ketahui, Sobat Football nanti juga sering tahu kan ya, baca berita dan lain-lain, bagaimana serangan-serangan dari media ini kadang terlampau jauh, bahkan rumor-rumor yang tidak jelas ya, tapi seperti kayak dibesar-besarkan, dan ini bisa membawa sesuatu yang negatif juga untuk situasi dressing room Manchester United, di mana ketika menjalani akhir musim ya situasi ini kan bukan hanya soal teknis saja, tapi ada situasi non teknis yang juga berpengaruh di sana. Konsentrasi mental ini penting, di mana Manchester United juga di beberapa pertandingan terakhir di sisi situ kan yang lemah. Nah, terkait dengan kabar terbaru tidak banyak perubahan. Dari situ juga gua pikir Erik ten Hag akan menurunkan komposisi yang sama ketika menghadapi Sheffield United. Ada satu keraguan seperti yang gua katakan di preview, yaitu adalah situasi fisik dari Manchester United. Semoga mereka bisa cepat recovery ya, karena dari jarak saja dari pertandingan terakhir antara Burnley dan juga Manchester United, yang by the way sama-sama menghadapi Sheffield United, Burnley lebih memiliki waktu istirahat yang lebih panjang dibanding Manchester United. Nah, ini tantangan juga kan ya, bagaimana nanti di atas lapangan mengatur tempo itu juga penting, dan juga bermain dengan efektif. Menurut gue ini juga penting, bagaimana Manchester United bisa cepat mencetak gol. Gue pikir ketika menghadapi Sheffield United ini salah satu kekurangan dari Manchester United, di mana mereka tidak cepat-cepat mencetak gol dulu, tapi justru mereka kebobolan. Nah, ini merupakan pelajaran yang semoga tidak terjadi ketika Manchester United menghadapi Burnley. Burnley tentu saja mencari peluang ya untuk bisa lepas dari zona degradasi, dan biasanya tipikal tim-tim seperti ini juga ya mereka akan mengerahkan segalanya, terutama dari sisi agresivitas dan juga determinasi. Mereka akan lebih mengandalkan permainan fisik, itu pasti, karena secara teknis mereka ada di bawah Manchester United kan ya, sehingga mungkin mereka akan banyak mengajak duel pemain Manchester United. Mereka akan rapat dalam bertahan, disiplin juga, sehingga pemain-pemain mungkin seperti Kobbie Mainoo, seperti Bruno Fernandes, ini gue harapkan betul bisa tampil sekreatif mungkin, dan lini depan Manchester United yang mungkin akan diisi oleh Rasmus Højlund, mungkin juga dengan Garnacho, ini bisa efisien dan efektif dalam memanfaatkan peluang-peluang yang sedikit. Dan ada satu sisi positif juga yang gue lihat dari Manchester United di beberapa pertandingan terakhir, bahwa gol itu tidak harus dari pemain depan. Harry Maguire contohnya bisa menjadi solusi di sana. Lalu juga bagaimana Diogo Dalot ya, yang sempat juga mendapatkan beberapa peluang, terutama ketika menghadapi Sheffield United. Ini menunjukkan bahwa Manchester United tidak perlu terlalu mengandalkan pemain-pemain tertentu untuk mencetak gol, dan ini merupakan sesuatu yang positif bagi Manchester United. Semoga bisa mendapatkan 3 poin, tapi bagaimana menurut Sobat Football United bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.